terbongkar. Makanan kampung ini ternyata punya kekuatan anti pikun dan anti stroke yang lebih hebat dari suplemen mahal. Ubi ungu, si manis yang sering dianggap makanan sederhana, ternyata adalah kapsul ajaib dari alam yang selama ini kita remehkan. Warna ungunya yang pekat bukanlah sekadar pewarna biasa, melainkan sebuah gudang senjata rahasia untuk melawan penyakit-penyakit paling menakutkan di usia tua. Siap-siap terkejut, karena hari ini kita akan mengungkap bagaimana umbi ini bisa menjadi investasi terbaik untuk otak dan jantung Anda. Kita tidak akan hanya membahas manfaat biasa. Sobat sehat, kita akan menyelam jauh ke dalam sains di balik warna ungunya yang fenomenal. Bagaimana ubi ungu bisa melenturkan pembuluh darah yang kaku? Apa hubungannya dengan bakteri baik di dalam usus kita yang ternyata bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Dan yang terpenting, kami juga akan membongkar sisi lainnya, siapa saja yang justru bisa celaka jika salah mengonsumsi ubi ungu. Ini adalah informasi lengkap, dari keajaiban hingga pantangannya, yang wajib Anda ketahui untuk hidup sehat lebih lama. Namun sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya jika Sobat Sehat berkenan untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Anda akan menjadi orang pertama yang mendapatkan informasi berharga seperti ini. Jangan lupa juga untuk mempertimbangkan bergabung menjadi member channel untuk mendapatkan berbagai keuntungan eksklusif. Ayo, tonton video ini sampai selesai, karena setiap menitnya mengandung informasi emas yang bisa mengubah hidup Anda menjadi jauh lebih sehat dan berkualitas di masa depan. Keajaiban pigmen ungu antosianin. Rahasia terbesar dari kehebatan ubi ungu terletak pada pigmen yang memberinya warna ungu pekat. Zat ini bernama antosianin, sebuah antioksidan super dari keluarga flavonoid. Menurut berbagai penelitian, termasuk yang dipublikasikan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), kekuatan antioksidan antosianin ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada vitamin C. Senyawa inilah yang menjadi komandan utama dalam memerangi berbagai kerusakan sel di dalam tubuh kita, mulai dari otak hingga ke pembuluh darah terkecil sekalipun. Manfaat untuk pengobatan, pelindung utama otak anti pikun. Pertama, antosianin dalam ubi ungu adalah sahabat terbaik bagi otak kita. Antioksidan super ini terbukti mampu menembus sawar darah otak, sebuah pelindung yang sangat selektif. Di dalam otak, ia bekerja melindungi sel-sel saraf neural dari kerusakan akibat radikal bebas dan peradangan. Ini secara langsung dapat membantu memperlambat proses penuaan otak, meningkatkan daya ingat dan fungsi kognitif, serta mengurangi risiko penyakit neurodegeneratif yang menakutkan seperti demensia, Alzheimer, dan Parkinson pada lansia. Manfaat untuk pengobatan, melenturkan pembuluh darah anti-stroke. Kedua, kekuatan ubi ungu untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah sangatlah fenomenal. Antosianin tidak hanya melawan kolesterol jahat, tetapi juga terbukti mampu meningkatkan elastisitas atau kelenturan dinding pembuluh darah. Pembuluh darah yang lentur berarti tekanan darah bisa lebih terkontrol, dan risiko pecahnya pembuluh darah akibat tekanan tinggi pemicu stroke hemoragik bisa menurun. Selain itu, ubi ungu juga kaya akan kalium yang membantu menjaga keseimbangan tekanan darah agar tetap stabil. Manfaat untuk pengobatan, menjaga kesehatan mata di usia senja. Ketiga, manfaat yang jarang sekali dibahas adalah untuk kesehatan mata. Mata adalah organ yang sangat rentan terhadap kerusakan oksidatif akibat paparan sinar matahari dan proses penuaan. Antosianin dalam ubi ungu bekerja seperti kacamata hitam dari dalam, melindungi retina dari kerusakan. Senyawa ini juga membantu meningkatkan sirkulasi darah ke mata, yang penting untuk menjaga fungsi penglihatan tetap tajam dan mengurangi risiko penyakit mata terkait usia seperti katarak dan degenerasi makula yang sering dialami lansia. Manfaat untuk pengobatan, pengontrol gula darah yang lezat. Keempat, kabar baik bagi penderita diabetes atau yang ingin mencegahnya. Meskipun rasanya manis, ubi ungu memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan nasi putih atau roti. Artinya,
Pelepasan gula ke dalam darah terjadi secara perlahan, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Kandungan seratnya yang tinggi juga membantu memperlambat penyerapan gula. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak ubi ungu dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin pada tubuh. Manfaat untuk pengobatan. Pupuk terbaik untuk bakteri usus. Kelima, ubi ungu adalah makanan prebiotik yang luar biasa. Ini artinya, serat khusus dalam ubi ungu tidak dapat dicerna oleh tubuh kita, tetapi menjadi makanan atau pupuk bagi miliaran bakteri baik yang hidup di dalam usus. Usus yang sehat dengan populasi bakteri baik yang dominan adalah kunci dari sistem kekebalan tubuh yang kuat, penyerapan nutrisi yang optimal, dan bahkan kesehatan mental yang lebih baik. Dengan makan ubi ungu, kita sedang membangun pasukan pertahanan tubuh dari dalam perut kita sendiri. Melihat semua keajaiban tadi, rasanya kita ingin segera menyantap ubi ungu setiap hari. Tapi, tunggu dulu, sobat sehat. Sebagaimana pepatah mengatakan, tidak ada gading yang tak retak. Di balik kekuatan supernya, ubi ungu juga menyimpan beberapa catatan penting yang harus menjadi perhatian kita. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana konsumsi ubi ungu justru harus dibatasi atau diwaspadai agar tidak menimbulkan masalah baru. Mari kita pelajari sisi lain dari ubi ungu ini dengan lebih bijaksana. Pantangan. Sisi lain ubi ungu yang wajib diwaspadai. Sangat penting bagi kita untuk menjadi konsumen yang cerdas, bukan hanya ikut-ikutan tren kesehatan tanpa memahami ilmunya. Mengetahui siapa saja yang tidak dianjurkan atau perlu membatasi konsumsi ubi ungu adalah bentuk dari kasih sayang kita pada tubuh sendiri. Informasi ini akan membantu sobat sehat untuk bisa mengambil keputusan yang paling tepat sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing, sehingga manfaat yang didapat bisa maksimal sementara risikonya bisa dihindari sama sekali. Pantangan bagi penderita riwayat batu ginjal oksalat. Pertama, dan ini yang paling penting, bagi sobat sehat yang memiliki riwayat penyakit batu ginjal, terutama jenis kalsium oksalat, harap berhati-hati. Ubi ungu mengandung kadar oksalat yang cukup tinggi. Oksalat adalah senyawa alami yang dapat mengikat kalsium di dalam urin dan membentuk kristal-kristal tajam. Jika Anda rentan, penumpukan kristal ini bisa membentuk batu ginjal baru atau memperbesar yang sudah ada, yang tentunya akan menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa saat keluar. Pantangan bagi penderita gangguan ginjal kronis. Kedua, bagi para lansia yang menderita penyakit ginjal kronis PGK pada stadium lanjut, konsumsi ubi ungu harus seizin dan sesuai anjuran dokter atau ahli gizi. Alasannya adalah kandungan kalium yang tinggi. Seperti yang sering kami bahas, ginjal yang fungsinya sudah menurun drastis tidak akan mampu menyaring dan membuang kelebihan kalium dari darah. Kondisi hiperkalemi atau kalium berlebih ini sangat berbahaya karena dapat mengganggu irama jantung dan berpotensi menyebabkan henti jantung. Pantangan bagi penderita diabetes dengan kontrol ketat. Ketiga, meskipun indeks glikemiknya rendah, kita tidak boleh lupa bahwa ubi ungu tetaplah sumber karbohidrat. Bagi penderita diabetes, terutama yang menggunakan suntik insulin atau obat-obatan dosis tinggi, porsi adalah segalanya. Mengonsumsi ubi ungu dalam jumlah banyak tetap akan meningkatkan kadar gula darah. Sangat penting untuk menghitung asupan karbohidrat total dalam sekali makan dan tidak menganggap ubi ungu sebagai makanan bebas yang bisa dimakan sepuasnya tanpa perhitungan. Peringatan mengenai oksalat dan batu ginjal ini bukanlah sekadar teori yang menakut-nakuti. Ada sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang bapak di Malang, Jawa Timur. Beliau sangat gemar mengonsumsi ubi ungu karena percaya akan manfaatnya untuk kesehatan. Namun sayangnya, ia mengabaikan kondisi tubuhnya sendiri yang sebenarnya sudah rentan. Kisah ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Kisah Pak Herman. Mari kita sebut beliau Pak Herman, seorang pensiunan berusia 65 tahun, yang tinggal di daerah Tumpang, Malang.
Pak Herman pernah memiliki riwayat batu ginjal beberapa tahun sebelumnya, namun sudah dinyatakan bersih setelah menjalani pengobatan. Belakangan, ia rajin sekali mengonsumsi ubi ungu kukus setiap pagi sebagai pengganti nasi. Dalam sehari, ia bisa menghabiskan 3 hingga 4 buah ubi berukuran sedang, karena ia merasa tubuhnya lebih bertenaga dan pencernaannya lancar setelah memakannya. Akibat buruk yang menimpa. Setelah sekitar 2 bulan rutin melakukan kebiasaan barunya, suatu malam Pak Herman merasakan nyeri pinggang yang luar biasa hebat, menjalar hingga ke perut bagian bawah, disertai mual dan kesulitan buang air kecil. Ia segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah melalui pemeriksaan USG, dokter menemukan adanya pembentukan batu ginjal baru di saluran kemihnya. Dokter menjelaskan bahwa konsumsi makanan tinggi oksalat seperti ubi ungu secara berlebihan telah memicu kembali pembentukan batu pada tubuhnya yang memang rentan. Kisah Pak Herman adalah bukti nyata bagaimana sesuatu yang baik bisa menjadi buruk jika berlebihan dan tidak sesuai kondisi. Selain pantangan utama tadi, konsumsi ubi ungu yang tidak wajar juga bisa menimbulkan beberapa efek samping atau akibat buruk lainnya. Mungkin tidak berbahaya, namun cukup untuk menimbulkan ketidaknyamanan yang bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Mengenali efek samping ini akan membuat kita lebih bijak dalam mengatur porsi dan cara konsumsinya. Efek samping pertama, perut kembung dan gas berlebih. Pertama, efek yang paling umum adalah perut terasa kembung dan penuh gas. Ubi ungu kaya akan serat dan sejenis karbohidrat bernama manitol. Bagi sebagian orang, terutama yang sistem pencernaannya tidak terbiasa, kedua komponen ini bisa sulit dicerna dan akan difermentasi oleh bakteri di usus besar. Proses fermentasi inilah yang menghasilkan gas berlebih, menyebabkan perut terasa bega, kencang, dan sering buang air. Untuk menghindarinya, mulailah dengan porsi kecil terlebih dahulu. Efek samping selanjutnya, potensi menaikkan berat badan. Kedua, jangan terjebak dengan label makanan sehat. Meskipun sehat, ubi ungu tetap mengandung kalori dari karbohidratnya. Jika sobat sehat mengonsumsinya sebagai tambahan di luar pola makan biasa, bukan sebagai pengganti nasi atau sumber karbohidrat lain, maka asupan kalori harian Anda akan meningkat. Jika ini dilakukan terus-menerus tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik, tentu saja sisa kalori akan disimpan sebagai lemak dan berat badan bisa naik secara perlahan tapi pasti. Efek samping ringan, perubahan warna urin dan feses. Ketiga, jangan panik jika melihat perubahan warna. Pigmen antosianin yang sangat kuat pada ubi ungu terkadang tidak sepenuhnya diserap oleh tubuh. Sebagian pigmen ini akan dibuang melalui saluran pencernaan dan ginjal. Akibatnya, setelah mengonsumsi ubi ungu dalam jumlah banyak, feses dan urin Anda bisa berubah warna menjadi sedikit keunguan atau kemerahan. Ini adalah efek yang sama sekali tidak berbahaya dan normal, namun bisa membuat kaget jika kita tidak mengetahuinya. Efek samping, rasa pahit jika salah mengolah. Keempat, munculnya rasa pahit. Pernahkah sobat sehat merasakan ubi ungu yang sedikit pahit setelah direbus? Rasa pahit ini bisa muncul karena beberapa sebab. Bisa jadi ubi tersebut disimpan terlalu lama dalam kondisi yang tidak tepat, atau bisa juga karena getah pada ujung-ujungnya tidak dibersihkan dengan benar sebelum diolah. Rasa pahit ini menandakan adanya pembentukan senyawa ipomemaron yang bersifat sedikit toksik. Sebaiknya bagian yang pahit tidak dikonsumsi untuk keamanan. Efek samping, risiko hipoglikemia jika dikombinasikan obat. Kelima, interaksi dengan obat diabetes. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, karena ubi ungu berpotensi membantu menurunkan gula darah, maka penderita diabetes yang sedang dalam pengobatan harus waspada. Mengonsumsi ubi ungu dalam porsi besar bersamaan dengan jadwal minum obat diabetes bisa menyebabkan efek ganda, yaitu penurunan gula darah yang terlalu drastis atau hipoglikemia. Kondisi ini ditandai dengan gemetar, pusing, keringat dingin, dan bisa berbahaya jika tidak segera ditangani.
Setelah memahami dua sisi dari ubi ungu, kini saatnya kita mempelajari seni mengolahnya. Cara kita memasak ubi ungu ternyata sangat berpengaruh terhadap kandungan nutrisi yang akan kita dapatkan. Kesalahan dalam mengolah bisa membuat antosianin dan vitamin-vitamin penting di dalamnya rusak dan hilang begitu saja. Sayang sekali, bukan? Oleh karena itu, mari kita simak beberapa cara terbaik untuk mempersiapkan ubi ungu agar semua kebaikannya tetap terjaga itu saat masuk ke tubuh kita. Cara mengolah yang benar, pertahankan kulitnya. Pertama, jika memungkinkan, jangan kupas kulitnya. Ternyata, kandungan antosianin dan serat tertinggi pada ubi ungu justru banyak terkonsentrasi pada bagian kulit dan daging tipis di bawah kulitnya. Tentu saja, cara ini hanya dianjurkan jika sobat sehat menggunakan ubi ungu organik yang bebas pestisida. Cukup cuci bersih ubi di bawah air mengalir sambil disikat lembut untuk menghilangkan semua tanah dan kotoran yang menempel. Dengan begini, Anda tidak akan kehilangan nutrisi berharganya. Kukus atau panggang. Kedua, metode memasak adalah kunci. Cara terbaik untuk mempertahankan antosianin adalah dengan mengukus atau memanggang. Merebus ubi ungu, apalagi dalam keadaan sudah dikupas, adalah cara yang paling buruk. Kenapa? Karena antosianin dan vitamin B serta C bersifat larut dalam air. Saat direbus, sebagian besar nutrisi super ini akan larut dan terbuang bersama air rebusannya. Jadi, mulai sekarang, pilihlah metode kukus atau panggang untuk mendapatkan manfaat maksimal. Ketiga, padukan dengan makanan lain untuk membuat pelepasan energinya lebih lambat dan gizinya lebih seimbang. Jangan makan ubi ungu sendirian. Kombinasikan dengan sumber protein atau lemak sehat. Misalnya, setelah makan ubi ungu kukus, santaplah beberapa butir telur rebus atau segenggam kecil kacang-kacangan. Lemak dan protein akan membantu memperlambat proses pencernaan karbohidrat dari ubi sehingga rasa kenyang bertahan lebih lama dan gula darah tetap stabil. Secara keseluruhan, sobat sehat, ubi ungu adalah sebuah anugerah alam yang luar biasa. Kandungan antosianinnya menjadikan ubi ini sebagai pelindung otak, jantung, mata, dan usus yang sangat kuat. Namun, ia bukanlah makanan super tanpa syarat. Kandungan oksalat dan kaliumnya menjadi pantangan bagi penderita riwayat batu ginjal dan penyakit ginjal kronis. Kunci untuk menikmati semua kebaikannya terletak pada pemahaman akan kondisi tubuh, pengolahan yang tepat, dan porsi yang tidak berlebihan. Belajarlah dari filosofi ubi ungu. Ia tumbuh di dalam tanah, tersembunyi dari pandangan, namun menyimpan warna dan nutrisi yang cemerlang di dalamnya. Seperti itulah seringkali hal-hal paling berharga dalam hidup. Tidak selalu tampak di permukaan, sederhana, dan butuh digali dengan ilmu. Tugas kita adalah memahaminya dengan bijak, mengolahnya dengan cara yang benar, dan menikmatinya dengan penuh rasa syukur. Jangan menilai sesuatu hanya dari kulitnya, tapi pahami isinya. Terima kasih Sobat Sehat telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Kami harap informasi ini membawa manfaat yang besar. Jika Anda merasa demikian, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol jempol ke atas atau like. Jangan simpan informasi ini sendirian. Bagikan kepada sahabat, kerabat, dan semua orang yang Anda cintai. Tuliskan di kolom komentar, bagaimana biasanya Sobat Sehat mengolah ubi ungu? Mari kita berbagi inspirasi dan pengalaman bersama. Tetaplah setia di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, karena kami akan terus berupaya menyajikan konten kesehatan yang mendalam, terpercaya, dan mudah dipraktikkan. Ingatlah selalu bahwa kesehatan adalah harta yang paling tak ternilai, terutama di usia senja. Mari kita jaga bersama-sama. Sampai jumpa di video edukasi kesehatan selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan hiduplah dengan penuh kebahagiaan.